Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat otomotif. Hari ini kita melakukan pengerjaan untuk Fortuner Delta, di mana biasa kita lihat ini untuk penggantian ataupun servis untuk dinamo ampere. Nah, di sini bisa kita lihat untuk tensioner pengencang valve yang akan kita lepaskan terlebih dahulu untuk melepaskan valve. Langsung aja cekidot. Untuk Innova diesel ya, untuk melepas valve kita melakukan pemutaran puli tensioner untuk pengencang valve ya. Kita putar searah jarum jam ataupun ke arah kanan supaya valve bisa terlepas ataupun sedikit bebas dan valve bisa dilepaskan. Nah, setelah valve itu bisa dilepaskan, langkah berikutnya adalah kita melakukan pelepasan untuk tensioner balen ya. Tensioner balen ini ada baut untuk alternator yang berada di samping tensioner balen, makanya untuk melepas baut kita lepaskan terlebih dahulu untuk tensioner balen, karena untuk melepas baut itu baut 14 nya berada di sedikit berada di belakang tensioner balen ya, untuk mempermudah kita ya. Langkah berikutnya kita melakukan pelepasan untuk baut alternator ataupun baut pengisian ya, menggunakan kunci shock 14 yang ada di atas dan kunci shock 12 yang ada di bawah. Untuk baut-bautnya kita terlepaskan. Nah, setelah itu juga alternator kita lepaskan, tapi untuk soket sama kabel yang ada di alternator harus sudah kita lepaskan terlebih dahulu. Langkah berikutnya setelah alternator lepas, kita cek, kita pastikan bahwa alternator ini memang benar-benar sudah mati dan kita harus melakukan servis ataupun apa aja yang nanti akan diganti, kita harus mengetahuinya terlebih dahulu. Nah, di sini kita tes, ternyata udah mati, langsung aja kita bongkar ya. Pertama kita bongkar untuk tutupnya, kita lepaskan dari alternatornya supaya bisa terambil nantinya. Nah, di belakang tutup sendiri itu ada yang namanya IC. Nah, IC itu sendiri nanti akan kita ganti untuk karbon ataupun arang kita ganti. Nah, di sini kita langsung lepaskan, kita ketok-ketok supaya angkarnya bisa keluar. Angker di sini juga mempunyai bearingnya, dimana bearing ini sendiri akan kita ganti menggunakan tracker. Kita lepas untuk bearingnya agar bearingnya bisa terlepas dan kita ganti, karena bearing di sini sudah berbunyi ya. Nah, di rumah alternator juga ada bearing, karena di alternator ada dua bearing, satu di puli angker dan satu di puli di rumah alternator itu sendiri. Ini yang di puli angker ada part numbernya, nanti kita berikan sesuai part numbernya. Nah, setelah itu kita juga lepaskan untuk penguncian yang ada bearing di rumah alternator, kita lepaskan untuk mengambil bearingnya. Kita ketok-ketok, setelah rumahnya terlepas kita ketok-ketok agar bearing bisa diambil. Nah, bearing ini agak gede biasanya daripada bearing yang ada di angkernya. Nih, bisa dilihat ada plat nomornya yang mau kita belikan. Nah, di sini kita langsung aja melakukan pemasangan setelah ada nantinya pembeliannya. Jangan ragu untuk dua-duanya harus diganti, jangan sampai cuma satu aja yang diganti, karena akan berakibat ataupun masalah ketika sudah dipasang lagi. Jangan sampai umur ataupun usia bearing itu tidak awet. Langsung aja kita ganti dua-duanya. Untuk yang di rumah alternatornya terlebih dahulu kita ganti, kita putar-putar atau kita ketok-ketok yang merata. Nah, setelah itu baru bisa kita ganti, dan jangan lupa untuk melakukan pengikatan baut kembali. Nah, baut sendiri di sini sudah kita ikat kembali, kita lakukan langkah silang agar bisa lebih sempurna untuk pengecangan bautnya. Nah, di sini juga untuk yang bearing di angkernya juga kita ganti, kita ketok-ketok sedikit. Nah, masukkan, setelah semuanya masuk, untuk angkernya kita masukkan juga ke rumah alternatornya. Dan di sini ada puli one way juga udah bunyi, kita ganti, langsung aja kita kencangkan ya untuk puli one way nya. Untuk Fortuner diesel di sini menggunakan puli untuk one way ya. Nah, untuk kaki-kaki ataupun kawat dari angker juga kita pastikan lurus. Setelah itu kita ketok-ketok, kita masukkan untuk rumah satu ke rumah yang lain supaya bisa masuk, kita ketok. Jangan lupa untuk knocknya diperhatikan untuk posisinya. Nah, setelah semuanya terpasang aman, kita langsung baut ataupun kita lakukan pengencangan ataupun kita ikat kembali menggunakan kunci 10. Bisa kita ikat kembali untuk kunci sesuaikan ukuran dari kepala bautnya. Nah, setelah itu karena IC ini juga mati, kita ganti aja untuk IC
dinamo alternator pun dinamo pengisiannya IC-nya kita ganti ya. Oke sahabat otomotif, di sini kaki-kaki juga harus kita perhatikan untuk pemasangan IC. Kaki-kaki harus berada pada tempatnya, jangan sampai ada yang terlipat ataupun tidak terpasang, karena di sini IC sendiri sangat berperan penting ya untuk pengisian. Nah, fungsi dinamo alternator sendiri adalah untuk menimbulkan arus ataupun membangkitkan arus untuk mengisi ke aki ataupun ke baterai. Karena kalau sampai aki itu tekor, mobil bisa mati mendadak, apalagi yang menggunakan sistem-sistem kelistrikan mobil-mobil sekarang, kebanyakan elektrikal daripada mekanikalnya. Nah, untuk rumah ataupun untuk soket itu sendiri juga kita pasang. Setelah semuanya terpasang rapi ya, kita pasang juga. Kita lakukan pembersihan, setelah itu kita pasang ke posisinya. Nah, setelah dipasang jangan lupa untuk bautnya kita masukkan ataupun kita kencangkan kembali. Nah, di sini untuk soket sendiri mempunyai kaki ke arah IC yang nantinya perlu penyoldiran. Untuk kaki-kaki yang tadi ada di anchor sama IC harus kita solder supaya bisa merekat dengan sempurna, tidak terjadi geseran ataupun lepas ketika mesin itu bergerak. Oke sahabat otomotif, jangan lupa ya untuk baut-baut pastikan semuanya dalam keadaan kencang kembali, jangan sampai ada yang terlewatkan. Nah, di sini kita solder-solder supaya untuk kekencangan penempelan itu sendiri bisa sempurna. Nah, untuk kaki soketnya juga kita jangan lupa sampai solder ya. Di sini peranan solder sangat dibutuhkan penting. Nah, setelah itu untuk arang ataupun karbonnya kita ganti, karena di sini sudah kecil, sudah pendek. Kita ganti biar untuk servis dinamo ampernya lebih sempurna. Setelah semuanya terpasang ya, tinggal kita pastikan untuk baut-bautnya semua, pengikat-pengikatnya jangan sampai ada yang terlewatkan, apalagi jangan sampai ada yang lebih nantinya. Semuanya harus terpasang kembali. Setelah itu tutup ataupun cover daripada di belakang, untuk tutup sendiri harus kita pasang. Di sini bisa dilihat ada soket untuk yang dapat ke mesin dan juga yang IC-nya nanti untuk pengisian yang ke aki ataupun baterainya. Ada 2 kabel nantinya ya yang di alternator, tapi kabelnya sudah berada di mesin, sudah standby di mesin. Untuk sahabat otomotif, nah di sini sebelum kita melakukan pemasangan, kita pastikan terlebih dahulu adalah pengecekan sebelum dilakukan pemasangan itu sendiri. Harus dipastikan dalam posisi sudah sempurna kembali seperti semula. Oke sahabat otomotif ya, langsung aja setelah itu kita pasang kembali untuk dinamo alternator ataupun dinamo untuk pengisian. Di situ bautnya kita pasang kembali ya. Untuk baut 14 yang ada di atas, untuk baut 12 yang berada di bawah. Jangan lupa untuk nantinya soket ataupun kabelnya, yang soket tadi kita pasang juga untuk kabel yang di IC ataupun alternator itu yang ada baut IC-nya kita pasang juga, karena untuk pengisian aki. Jangan sampai tidak ada atau jangan sampai ada yang terlupakan untuk pemasangan itu sendiri. Nah, langsung aja kita dorong sedikit. Nah, kita masukkan bautnya. Di sini kita pemasangan baut harus melakukan perabaan karena memang ruangannya situ sempit ya sobat otomotif ya. Kadang-kadang kesabaran di sini sangat dibutuhkan. Nah, setelah baut 14-nya kita itu terpasang, jangan lupa untuk baut 12-nya yang berada di bawah kita pasang juga. Nah, memang di sini harus melakukan teknik kesabaran, harus pakai perasaan dan juga rabaan sedikit supaya untuk bautnya bisa terpasang ya. Karena memang ruangannya sempit dan tidak terlihat, makanya harus benar-benar ekstra kesabaran. Nah, setelah itu kita lakukan pengencangan menggunakan kunci shock 12 untuk yang di bawah dan kunci shock 14 yang ada di atas. Kita lakukan pengencangannya cekidot. Langsung aja kita lakukan pengencangannya dengan teknik menggunakan kunci shock. Kita putar-putar. Setelah semuanya terpasang rapi, kita ingatkan kembali ya, untuk kabel kita cek, kita masukkan untuk soketnya yang berada di alternator sama yang standby di mesin itu, kita masukkan kembali ke alternatornya. Juga untuk yang kabel pengisian ke baterainya yang dapat baut IC-nya nanti tadi
kita pasang kembali. Nah, kita kencangkan menggunakan mur 10 ya. Jangan lupa untuk tutup kita kembali pasang, karena di sini untuk alternator adalah membangkitkan tenaga positif. Jangan sampai ada yang nempel ke bodi ataupun jangan sampai terjadinya kebocoran arus ataupun konsleting di sini. Nah, setelah semuanya terpasang, langkah berikutnya kita adalah melakukan pemasangan fan belt. Tapi sebelum pemasangan fan belt, untuk tensioner yang tadi kita copot, kita pasang kembali ya sobat otomotif. Karena untuk tensioner sendiri tergantung teknik kalian ya, ada yang bisa dicopot, ada yang enggak, tergantung tingkat kerumitannya tangan kalian untuk meraih ataupun melepas baut alternator itu sendiri, tergantung dari selera kalian masing-masing sobat otomotif ya. Karena tadi sudah kita lepas untuk melepaskan alternator, makanya untuk tensioner kita pasang kembali untuk beli tensionernya. Oke, setelah semuanya terpasang kembali, jangan lupa untuk kita kencangkan ya. Setelah itu kita langsungkan menggunakan teknik awal ya, kita putar, kita kencangkan kembali ya. Jangan lupa untuk tensioner ya, kita ingatkan kembali untuk tensioner selalu dipastikan bearing tensionernya tidak ada bunyi ataupun tidak dalam keadaan rusak, karena kalau keadaan rusak setelah mesin dihidupkan nantinya akan menimbulkan bunyi. Pastikan kita cek kembali ya. Untuk kekencangan juga kita cek. Nah, kita putar-putar, ternyata dalam keadaan aman, tidak ada bunyi ya. Oke, setelah semuanya terpasang ya, tinggal fan belt kita masukkan ke alurnya sesuai dengan alurnya tadi. Masukkan ke puli AC, puli alternator, dan tensioner yang berkaitan ya. Di situ kita masukkan, kita urutkan lagi alurnya, jangan sampai terbalik ataupun terlewatkan untuk alur-alurnya. Pastikan semuanya dalam keadaan rapi dalam pemasangannya, jangan sampai terlewat ataupun bergeser untuk fan belt itu sendiri. Kan fan belt adalah peranan penting dalam pemutaran sebuah penghidupan mesinnya. Nah, sobat otomotif, setelah semuanya terpasang, tinggal kita menggunakan kunci shock 14 ya, kunci shock 14 untuk memutar tensioner pengencang daripada fan belt. Kita putar searah jarum jam. Nah, di sini tensioner sendiri bisa bergerak. Setelah itu fan belt baru bisa kita masukkan. Nah, untuk melepaskan sendiri tinggal kita lepaskan, otomatis kekencangan fan belt itu sendiri akan disetel dari tensioner ini yang ada di mesin ini, tensioner untuk pengencang fan belt sendiri. Itu udah secara otomatis karena memang dia menggunakan bekas ya, jadi tidak perlu di setel lagi. Oke, setelah semuanya terpasang, pastikan untuk hotpot dalam kondisi aman sudah ternyatakan. Bisa kita lihat gimana ya. Setelah sudah naik ya, kita bahwa bekerja. Nah, ini adalah tampak dan untuk tensioner balance-nya yang kita lepas untuk melepaskan baut. Nah, di sini juga tensioner pengencang fan belt untuk mengencangkan fan belt.